Ketemu lagi dengan Bapak dan kembali lagi bertemu dengan pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai penerapan logika matematika untuk kelas 11. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logika matematika. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengaitkan materi logika matematika dengan gerbang logika pada mata pelajaran sistem komputer dengan teliti. Yang kedua, menganalisis masalah kontekstual pada sistem komputer, khususnya pada materi gerbang logika yang berkaitan dengan logika matematika. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual pada sistem komputer, khususnya pada gerbang logika yang berkaitan dengan logika matematika. Untuk mempelajari keterkaitan tersebut, kita awali belajarnya dari sebuah persoalan yang terdapat pada sistem komputer, khususnya pada gerbang logika. Pada mata pelajaran sistem komputer ada yang dinamakan dengan rangkaian half-adder. Half-adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner paling sederhana. Rangkaian half-adder memiliki dua terminal input untuk dua variabel bilangan biner dan dua terminal output, yaitu summary out dan carry out, yang digambarkan berikut ini. Bisa dilihat, ini sebuah gambar rangkaian untuk rangkaian half-adder. Jadi di sini ada outputnya, ini inputnya ada dua, ini ada A, ini ada B. Lalu ada outputnya, yaitu yang pertama tadi adalah summary out dan carry out. Nah, dari rangkaian half-adder tersebut, buatlah tabel kebenaran dari rangkaian logika untuk half-adder. Maka untuk menjawab persoalan ini, coba kita ingat-ingat kembali materi tentang logika matematika pada awal pembelajaran. Pada awal pembelajaran untuk bab logika matematika. Ya, yang harus kita ingat yang pertama adalah tentang konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, dari ketiga istilah ini, definisinya, misal P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P konjungsi Q akan bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu, nilainya akan salah. Nah, mungkin masih ingat di sini. Dalam definisi konjungsi, nah ini P konjungsi Q akan bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu, nilainya salah. Yang kedua, istilahnya yang harus kita coba ingat kembali adalah disjungsi. P disjungsi Q akan bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu, nilainya akan benar. Dan negasi P, yaitu negasi P, nah ini notasinya negasi P. Jika P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Dan jika P-nya salah, maka negasi P-nya akan bernilai benar atau sebaliknya. Ini untuk pengertian untuk konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, ini nilai kebenaran ketiga istilah ini harus paham untuk dapat menyelesaikan persoalan yang tadi mengenai bagaimana kita bisa menyelesaikan atau bisa menyusun tabel kebenaran untuk half-adder. Nah, ini adalah tabel keterkaitan. Tabel keterkaitan untuk logika matematika dengan gerbang logika pada sistem komputer. Oke, kita lihat di sini. Nah, istilahnya tadi pada logika matematika ya. Pada logika matematika misalkan ada pernyataan majemuk dengan ada dua pernyataan. Pernyataan pertama dengan P dan pernyataan kedua adalah Q. Maka yang pertama yang kita pelajari adalah istilahnya konjungsi. Notasinya P konjungsi Q, operatornya adalah dan. Nah, pada gerbang logika, dimisalkan ada input, ada inputan A dan inputan B serta outputnya adalah Y. Maka untuk notasi konjungsi pada logika matematika, maka pada gerbang logika ini notasinya adalah pakai titik. A.B atau A titik B. Operatornya kalau tadi logika matematika adalah dan operator pada gerbang logika adalah N.
simbolnya adalah seperti ini, ada inputan A, B, lalu ada keluaran Y. Maka pernyataannya menjadi Y sama dengan A dot B. A dot B. Yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi ditulis pada logika matematika adalah P disjungsi Q. Operatornya adalah atau. Sedangkan pada gerbang logika, disjungsi jika ada inputan A dan B serta output Y, itu adalah notasinya pakai tanda jumlah A tambah B. Operatornya adalah OR. Ini adalah simbol gerbang logikanya dan pernyataannya adalah Y sama dengan A tambah B. Begitupun negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran notasinya ini negasi P atau ingkaran P. Operatornya tidak atau bukan. Pada gerbang logika, notasinya adalah A, ada tanda bar di atas. Operatornya adalah not. Dan simbol gerbang logikanya adalah seperti ini. Maka pernyataannya dapat ditulis Y sama dengan not A atau A pakai tanda bar di atas. Yang selanjutnya adalah disjungsi eksklusif. Notasinya P, disjungsi eksklusif Q. Operatornya eksklusif atau, jadi atau yang eksklusif. Notasi pada gerbang logika, nah ini notasinya adalah A XOR B. Nah, maka operatornya adalah XOR atau SOR, XOR. Notasinya adalah seperti ini, simbol gerbang logikanya seperti ini. Dan pernyataannya Y sama dengan A XOR B. Yang selanjutnya negasi dari konjungsi. Nah, negasi dari konjungsi adalah negasi dari P konjungsi Q. Pada gerbang logika, nah ini notasinya seperti ini. A dot B tapi ada tanda bar di atas. Nah, operator gerbang logikanya adalah not N. Disingkatnya NAND. Not N. N-A-N-D. Ini simbol gerbang logikanya, ini adalah pernyataannya. Selanjutnya negasi dari disjungsi, berarti negasi dari P disjungsi Q. Pada gerbang logika, simbolnya adalah A tambah B, berarti A OR B tapi pakai tanda bar, maka dibacanya A N OR B. Maka dibacanya biasanya A NOR B. Ini simbol gerbang logikanya, nah ini adalah pernyataannya. Dan yang terakhir adalah negasi dari disjungsi eksklusif. Negasi P disjungsi eksklusif Q. Maka untuk gerbang logikanya adalah A X NOR. A X NOR. A X NOR B. Dan ini adalah simbol gerbang logikanya. Nah, dari keterkaitan ini, maka kita bisa bagi menjadi 7 bagian keterkaitan antara logika matematika dengan gerbang logika pada sistem komputer. Yang pertama, sebelum sana kita ada aturan dulu. Untuk dapat mengaitkan antara logika matematika dengan bukan logika matematika adalah yang pertama, nilai benar pada gerbang logika itu disimbolkan dengan angka 1. Dan nilai salah disimbolkan dengan angka 0. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, jika pada logika matematika nilai benar didahulukan atau nilai 1 pada gerbang logika, nah pada gerbang logika itu sebaliknya, nilai 0 yang didahulukan. Jadi misal kalau di logika matematika kita urutannya benar, benar, salah, salah. Nah, maka nanti kalau pada gerbang logika itu seperti salah dulu yang duluan. Salah, benar, benar. Salah itu bernilai 0 dan benar itu bernilai 1. Oke, kita uraikan satu-satu. Yang pertama konjungsi. Tadi kan konjungsi notasinya adalah seperti ini. P konjungsi Q, operatornya dan nilai kebenaran itu akan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. Maka tabel kebenaran seperti ini. Kemungkinan P-nya benar, benar, salah, salah. Q-nya benar, salah. Maka P konjungsi Q tadi sesuai dengan definisi akan bernilai benar jika nilai kebenaran dua pernyataannya adalah benar. Maka akan bernilai benar kalau keduanya benar saja. Nah, ini benar, akan benar. Gitu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan gerbang logika. Tadi kaitannya adalah dengan notasi A dot B. Operatornya adalah N, berarti ANB. ANB. Sesuai tadi dengan konjungsi, sesuai definisinya, akan bernilai benar jika keduanya benar. Tadi benar dinotasikan dengan 1, berarti akan bernilai 1 jika keduanya 1.
akan bernilai 1 jika keduanya 1 dan 0 didahulukan. Tadi benar didahulukan kalau pada logika matematika, sedangkan pada gerbang logika itu adalah 0 didahulukan, maka komponennya menjadi 0, 0, 1, 1, sedangkan pernyataan B-nya atau inputan B-nya adalah 0, 1, 0, 1. Silakan. Lihat pada logika matematika kan benar, benar, salah, salah, benar didahulukan. Berarti kalau kita bayangkan, analogikan kepada gerbang logika, berarti 1 didahulukan gitu kan kepada logika matematika. Sedangkan pada gerbang logika, saya ulangi lagi, 0 yang didahulukan, berarti 0, 0, 1, 1. Inputan B-nya 0, 1, 0, 1. Sesuai tadi definisi konjungsi, akan benar jika keduanya benar, berarti akan bernilai 1 jika keduanya 1. Maka untuk tabel kebenaran operator N atau A dot B adalah 0, 0, 0, 1. Disjungsi. Disjungsi didefinisikan nilai kebenarannya itu akan salah jika kedua pernyataannya salah. Akan salah jika kedua pernyataannya salah. Maka tabel kebenarannya akan salah jika keduanya salah. P-nya ini benar-benar salah-salah, benar-salah, benar-salah. Operatornya maka akan bernilai benar, akan salah jika keduanya salah, maka benar, 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 salah. Nah, pada gerbang logika, operatornya dinampakkan dengan OR. Berarti, kalau kita kaitkan tadi akan bernilai salah jika keduanya salah, maka akan bernilai 0 jika keduanya 0. Maka di sini A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya 0. 0 OR 1, 1, 1 OR 0, 1, 1 OR 1, 1. Kenapa 1? Karena tadi sesuai pernyataannya akan bernilai salah jika keduanya salah. Akan bernilai 0 jika keduanya 0. Kalau kita kaitkan dengan gerbang logika. Negasi. Negasi itu kan tadi secara nilai kebenaran akan salah jika pernyataan semulanya benar dan sebaliknya. Maka jika P-nya benar, negasinya salah. Jika P-nya salah, negasinya benar. Berarti kalau kita kaitkan dengan gerbang logika, itu operatornya adalah NOT. Notasinya ini misal ada inputan A, ada tanda bar di atas, berarti dibacanya not A. Not A jika A-nya 0, maka sebaliknya jika A-nya 0 maka not A-nya adalah 1, sedangkan jika A-nya 1 maka not A-nya adalah 0. Nah, ini adalah simbol untuk not. Selanjutnya disjungsi eksklusif. Pada logika matematika, eksklusif OR itu didefinisikan kalau menurut nilai kebenarannya adalah akan bernilai benar. Akan bernilai benar hanya jika salah satu P atau Q bernilai benar. Jadi hanya salah satu saja yang benar, maka dikatakan benar. Selain itu akan bernilai salah. Maka di sini ketika B, eksklusif OR B, maka akan bernilai salah karena tidak masuk definisi. Tadi definisinya akan benar jika salah satunya benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka benar. P-nya salah, Q-nya benar, maka benar. Salah keduanya, maka akan salah. Nah, kalau kita kaitkan dengan eksklusif OR pada gerbang logika, maka akan bernilai 1 jika ada salah satu inputannya 1. Maka kalau keduanya 0, 0. Nah, A-nya 0, B-nya 1, 1. A-nya 1, B-nya 0, 1. Kalau keduanya 1, maka akan 0. Itu untuk eksklusif OR. Dan ini adalah simbol gerbang logikanya. Selanjutnya negasi dari konjungsi. Tadi kita pelajari konjungsi itu akan benar jika keduanya benar. Maka kalau kita negasikan, maka akan sebaliknya. P, B, dan B. B konjungsi B akan B, maka negasinya adalah S. Dan sebaliknya, tadi adalah B dan S. B konjungsi S, maka konjungsinya adalah S, maka negasinya adalah B, dan seterusnya. Maka, not N ini adalah tinggal kita negasikan hasil dari N tadi. N tadi kan menghasilkan 0, 0, 0, 1. Maka sebaliknya untuk negasinya adalah, untuk notnya adalah 1, 1, 1, 0. Negasi dan disjungsi juga sama. Tadi disjungsi akan bernilai benar itu jika salah satunya benar. Maka benar dengan benar akan benar, benar dengan salah akan benar, benar dengan benar, salah akan benar, salah dengan salah, maka akan salah. Maka sebaliknya akan seperti ini. Nah, untuk not OR-nya adalah seperti ini ya. Akan bernilai salah jika keduanya salah. Berarti akan bernilai 0 jika keduanya 0. Maka ini 0, 1, 1, 1. Maka untuk kebalikannya adalah 1, 0, 0, 0.
eksklusif OR juga tadi secara definisi pada logika matematika itu akan bernilai benar jika salah satunya benar. Maka kalau kita analogikan, kaitkan dengan gerbang logika adalah akan bernilai 1 jika salah satunya 1. Maka hasilnya adalah 0, 1, 1, 0. Maka kalau kita negasikan jadi 1, 0, 0, 1. Nah, melihat dari keterkaitan tersebut, maka penyelesaiannya untuk half-adder tersebut adalah untuk output sum, operator, nah, kita lihat. Untuk output sum, nah ini kan untuk simbol gerbang logikanya seperti ini. Maka itu menggunakan eksklusif OR. Sedangkan untuk carry menggunakan simbol gerbang logika seperti ini. Maka itu menggunakan operator logika dan. Maka penyelesaiannya adalah, sehingga tabel kebenaran untuk rangkaian half-adder adalah, karena yang pertama adalah outputnya sum, yang kedua adalah carry. Sum itu ada input A 0011, B 0101, maka sumnya adalah, karena untuk sum itu pada gerbang logika itu menggunakan eksklusif OR, maka akan bernilai benar jika salah satu benar, maka akan bernilai 1 jika salah satunya 1. Maka ini 0 dengan 0, 0, 0 dengan 1, 1, 1 dengan 0, 1, 1 dengan 1, 0. Sedangkan carry itu menggunakan konjungsi kalau pada logika matematika atau operator AND pada gerbang logika, maka akan bernilai 1 jika keduanya 1. Maka 0 dengan 0, 0, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1. Nah, itu penyelesaiannya keterkaitan dengan gerbang logika matematika. Semoga kalian dapat mempelajari dan bisa memantapkan memahaminya lagi dengan mengerjakan LKPD dan tugas individu yang akan di-sharekan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan dapat menggunakan logika matematika pada gerbang logika pada sistem komputer. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.